Bapa kami di dalam surga, Engkau yang kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi yang indah, pagi yang cerah ini. Kami boleh mengawali hari-hari kami bersama Tuhan untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan, kiranya semua berkenan di hadapan Tuhan. Dan kini saatnya kami akan diberkati kebenaran firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami, menjadi tema bagi hidup kami, urapi hamba-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya apa yang disampaikan benar-benar kami mendapat terima dan kami lakukan setiap hari. Berkati semua yang hadir pada Zoom pagi hari ini, dan yang live YouTube, dan juga yang akan menonton tayangan ulang ini, semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edi. Silakan Bu Linda Simanjuntak. Terima kasih Bu Anissa. Pembacaan firman Tuhan dari bacaan yang pertama terambil dari Hakim-Hakim 18 ayat 1 sampai 31 demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa yang berasal dari Zora dan Esitaol untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, "Pergilah menyelidiki negeri itu." Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya, "Siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini?" Katanya kepada mereka, begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya." Kata mereka kepadanya, "Tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil." Kata imam itu kepada mereka, "Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan." Sesudah itu pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka, "Apakah yang kamu dapati di sana?" Jawab mereka, "Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Esitaol, 600 orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju lalu berkemah di Kiryat Yearim di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane Dan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim. Dari sana mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim
dan sampai di rumah Mika. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sesukunya, tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan, dan patung tuangan? Oleh sebab itu, insafilah apa yang akan kamu perbuat. Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan yang diperlengkapi dengan senjata itu tinggal berdiri di pintu gerbang, maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu berjalan terus, masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod, terapim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang bersama-sama dengan ke-600 orang yang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka, "Berbuat apakah kamu ini?" Tetapi jawab mereka kepadanya, "Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami, dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel?" Maka gembiralah hati imam itu. Diambilnyalah efod, terafim, dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan, maka berbaliklah orang-orang itu dan berkata kepada Mika, "Mau apa engkau dengan mengerahkan orang?" Lalu jawabnya, "Allahku yang kubuat serta imam juga kau ambil. Lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau?" Berkatalah Bani Dan kepadanya, "Janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa." Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya, dan Mika, setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tentram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon, dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu. Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di sini. Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi.
supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000. Dari suku Naphtali 12.000. Dari suku Manase 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Jebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikian, terima kasih. Amin. Biasa, saudara, hadirat Tuhan luar biasa kuat, saudara ya. Luar biasa. Terima kasih Anissa. Mohon maaf saudara ya. Saya tadi baru mundurin mobil karena kalau enggak nanti repot, kita harus langsung ya, parkirnya kita harus langsung beres di sini. Kita baru layanan seharian
ya. Seharian kita pelayan dari pagi ya. Tadi mengajar dari jam 5 tadi Bu Wivina, Dokter Wivina yang mengajar, lalu lanjut jam 8 pagi, lalu langsung ya turun sama Pak Yus ya dan tim di apa namanya di Grote Marktstraat ya. Satu orang tadi dari Rumania ya, orang-orang Rumania ini ya. Dia Rumania kan basicnya dari Katolik, tapi nampaknya dia bukan orang Katolik yang lahir baru, tapi orang Katolik yang tradisi. Lalu dia rupanya di Den Haag, dia berapa kali ikut penginjilannya kita ya, saudara ya. Tadinya cuman ya tengok-tengok, tadi itu kita doain nangis, saudara ya, minta didoain benar-benar, lalu minta dibaptis. Ternyata dia belum dibaptis ya, dia bukan seorang Katolik tapi belum dibaptis ya, saudara ya. Luar biasa. Nah, saya belum tahu tadi diajak sama Pak Ade, mungkin bisa dibaptis ya, karena tadi kita nggak siap ya. Kita lagi mau lobby ke pengelola gereja supaya bisa punya apa? Kita kan punya kolam baptisan, ya, saudara ya, supaya airnya bisa tetap di situ terus kita tutup. Ya, saudara, saya belum ada ide nanti supaya kita bisa baptis kapanpun, saudara ya. Dingin iya, hanya mau dikasih heater aja nanti ya. Luar biasa, saudara ya, haleluya, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, ya seperti biasa. Besok nanti saya tampilkan foto-fotonya karena tadi nggak sempat pakai video, Pak Yus bikin videonya, tapi tadi Pak Yus karena ada pekerjaan, ya tinggal sebentar. Dan luar biasa, ya saudara ya, makin banyak orang-orang yang bergabung dengan kita, tadi penginjilan dari gereja apa tadi nggak tahu ya, tadi luar biasa juga dari itu banyak ya orang-orang pakai jilbab-jilbab itu ya ikut kumpul di kita sekarang. Lagunya enak-enak katanya. Oh iya semua dari itu ya. Ada yang itu yang nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, yang lucu-lucu itu pakai jilbab. Orang Islam semua pada nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Saudara, jangan antipati dengan yang seperti itu, saudara ya. Saudara, banyak orang-orang mencibir ya. Nah, karena apa? Karena dogma, ya. Karena dogma. Saya masuk ke gereja Protestan, ya, gereja Lutheran kuno. Lalu orang karismatik mencibir, nggak ada rohnya di sana. Gundulmu peang, roh apa? Itu nggak ada rohnya. Gereja ini menuai, saudara. Saya menuai situ ikut titip baptisan malah ya. Kita membaptis banyak orang, saya ikut titip baptisan di gereja itu ya. Itu baptisan selam pertama selama 800 tahun di gereja itu, saudara. Gereja itu berdiri 800 tahun, itu adalah baptisan selam pertama di gereja itu, saudara ya, 11 orang. 11 orang, ya 11 orang ya, sama anak saya 12. Ya, sampai geger ya, masuk ke Protestan Kerk Netherlands magazine, apa namanya mah? Kerkzin, Kerkzin. Ya, Kerkzin. Wepo itu saudara, satu Belanda itu saudara, baptisan selam pertama isi di 800 tahun. Nah, terus orang begitu tengok ini pasti gara-gara si Paul. Ya, bukan kudul mupe, memang iya gara-gara si Paul. Tetapi memang orang-orang jadi terbuka, saudara ya. Lihat ya, yang luar biasa sekali ya. Ada banyak tuaian. Masalahnya kenapa gereja Anda tidak menuai? Ya, kenapa gereja banyak yang tidak menuai? Karena ada berhala di sana. Nah, ketika baca Wahyu 7, ya itu sudah sering kita terangkan ya, mengapa tidak ada suku Dan ya di dalam Wahyu 7. Ya, 144.000 orang kudus itu tidak ada suku Dan. Jawabannya tadi ya, di Hakim-Hakim berapa, Mak? 18 tadi ya. Karena suku Dan dari mulai zaman hakim-hakim sampai dengan zaman pembuangan ya, pembuangan orang suku oleh Raja Asyur ya, oleh Raja Asyur ya, mereka menyembah patung pahatan, menyembah berhala, saudara, sampai dibuang ya. Makanya ada ayatnya, biarlah tempatnya digantikan ya. Itu di Kisah Para Rasul 1 itu lagi merujuk pada suku Dan yang diganti sama Efraim ya, Yusuf. Tapi juga sedang merujuk kepada suku Manasye dan Efraim itu ya, yang menggantikan suku Dan, Yusuf dan Manasye.
ya. Lalu itu juga menceritakan tentang Yudas yang diganti oleh Rasul Paulus, saudara ya. Dia tempatnya digantikan. Nah, itu yang terjadi, saudara. Ketika kamu punya berhala di gerejamu, oh banyak, saudara. Siapa yang menjadi berhala dalam gerejamu? Saya ingat sekali ya. Saya kan dulu dengarkan ratusan khotbahnya Petrus Agung ya, pakai ini ya, pakai handphone itu ya, tak downloadin semua ya. Saya banyak gak setuju dengan Petrus Agung, tetapi spiritnya bagus, saudara, ini orang. Ya, spiritnya bagus. Bahtera itu saya banyak gak setuju, saudara ya, tapi spiritnya bagus, saudara. Jadi masalah Anda tidak setuju dengan doktrin, itu berbeda dengan spirit yang bagus. Rasul Sabdono saya banyak gak setuju dengan pengajaran beliau, tapi ini orang hebat, saudara. Masalah doktrin itu adalah perspektif, tetapi buahnya itu nyata, saudara. Ya, buahnya itu bagus. Saya tidak setuju dengan gereja Katolik, tapi gereja Katolik ini buahnya nyata, saudara. Nah, kalau Anda terus kemudian a priori antipati dengan gereja Katolik, Anda anti dengan Rasul Sabdono, ya, dengan Bahtera, salah, saudara. Ya, ini Joseph Paulus yang Nabi 26, ya, yang membangkitkan gerakan diakonia di Indonesia, dibangkitkan, dipulihkan, ya, salah satunya oleh gerakan Bahtera, saudara. Ya, saudara ya, Ana mau terlibat, mau hanyut dan tarik nggak boleh, karena saya tahu itu ada sesuatu yang nanti kamu nggak bagus di sana. Spiritnya bagus, tetapi ada beberapa pengajaran ya yang akhirnya salah, karena itu doktrin, ya, mengenai doktrin. Makanya pengajaran memang kamu itu harus bertambah di dalam, tambahkan kepada imanmu itu pengetahuan. Nah, karena pengetahuan yang tidak kuat dasarnya, itu ya, saudara ya, karena tidak diajar dengan benar. Jadi dia goyah, ya. Banyak orang-orang bagus, saudara ya, tapi di tengah jalan dia mandek. Bisa karena pengajarannya tidak kuat, atau karena dia tidak setia memang. Tapi kalau Anda melihat ya gereja-gereja, ya, tidak bisa menuai jiwa-jiwa karena dia punya berhala di dalamnya. Kenapa dia tidak mendapat warisan ilahi dari surga? Karena ada berhala di dalamnya. Petrus Agung itu ngomong begini, saudara ya. Suatu ketika dia lagi berdoa, selama berhari-hari ya, terus Tuhan bilang, ada berhala di gerejamu. Loh, apa? Berhala apa? Apakah takut perjanjian yang kita keliling arak-arak itu? Apakah apa? Wah, jadi terus berdoa. Ya, kamu itu berhalanya. Oh, Petrus Agung adalah berhala bagi gereja itu. Itu sudah dikhotbahkan. Dan akhirnya benar-benar, saudara ya, hari meninggalnya beliau, itu diberhalakan, saudara ya. Serem, beneran itu hari meninggalnya beliau diberhalakan loh. Orang sampai datang ke makamnya Petrus Agung minta kesembuhan segala macam loh, saudara. Serem loh. Serius, saudara ya. Jadi itu sangat luar biasa. Saudara, apakah Anda kagum dengan seorang hamba Tuhan? Ya, saudara ya, suku Dan ini, ya, dia mengangkat imam. Siapa yang menjadi imam suku Dan ini menyembah berhala, saudara? Cucunya Musa, saudara. Oh, orang hebat, terkenal, saudara ya. Musa itu udah bak Tuhan sendiri, udah mirip Tuhan sendiri bagi orang Yahudi, saudara. Musa itu udah kayak Tuhan, saudara. Anda berani menghina Musa, Anda ngeri, saudara. Musa itu udah kayak Tuhan bagi orang Yahudi. Ini cucunya Musa, waduh, yang menjadi imam bagi suku Dan menyembah berhala. Siapa yang menjadi berhala dalam hidupmu, saudara? Hati-hati, saudara ya. Kekagumanmu pada seorang hamba Tuhan itu membahayakanmu, saudara. Saya minta waktu tambah 5 menit ya, Anissa. Saudara, saya selalu bilang ya, saya selalu bilang sama kalian, kalau ada orang lagi muji-muji saya di show, oh saya kagum. Saya bilang apa, saudara? Nanti kamu kecewa sama saya. Saudara ingat Owen itu suka muji-muji saya, saudara. Saya mah kagum sama Nabi Joseph Paulus ya, pastor.
Terus saya bilang, nanti kamu akan kecewa sama saya. Jangan pernah kagum dengan saya. Benar ya, suatu sekarang dia setiap hari ngeleng-ngeleng saya, malah protes kemana-mana ngeleng-ngeleng saya, saudara. Dan saya bersyukur, saudara, ya ada orang-orang seperti Owen yang akhirnya menjelek-jelekan saya. Kenapa, saudara? Itu pelajaran bagi dia. Jangan pernah kagum sama orang. Entah saya yang salah, entah dia yang salah, entah apa yang salah, pokoknya suatu hari kamu akan kecewa dengan orang itu, ya, dan itu bagus. Kalau kamu kagum sama seorang hamba Tuhan, suatu hari hamba Tuhan ini bikin salah, kamu tidak tahu, saudara. Saya selalu marah ya, saya selalu tegur ya, kamu jangan kagum sama saya, salah kamu. Orang itu langsung kecut, enggak, itu demi dia sendiri, saudara ya. Jangan kagum, Anda tidak boleh kagum dengan seorang hamba Tuhan, siapapun. Saya lihat ya, hamba Tuhan dikagumi, anak buahnya sampai kentir-kentir ya, saudara ya. Misalnya kalau mungkin hamba Tuhan itu berak dimakan kali itu sama si jemaatnya itu ya. Anda tidak boleh kagum dengan hamba Tuhan, saudara. Tuh kan saya mengagumi pekerjaan Tuhan, enggak boleh pokoknya. Dia itu cuma hamba. Udah, dengarkan pengajarannya yang baik. Tapi Anda jangan sampai Anda kagum. Jangan sampai Anda akhirnya menjadikan dia itu berhala dalam hidupmu, saudara. Ya, lihat ketika Paulus dan Silas itu disembah sama orang di Athena, saudara, mereka panik, saudara. Oh, langsung mengoyakkan bajunya. Jangan sembah kami ini manusia biasa, seperti yang dikoyakkan, saudara, bajunya ya. Terus disembah saking kagumnya, ini orang bikin hebat, saudara ya. Ketika Cornelius itu datang menyembah Petrus jangan sembah aku. Tapi sekarang apa Tuhan senang disembah, saudara ya. Apalagi Habib itu ya, senang kalau dicium jempol kakinya dijilat-jilat sama pribumi Islam itu ya. Nah, saudara, itulah berhala di dalam kehidupan manusia, kekagumanmu kepada hamba Tuhan. Yang benar adalah Anda kagum sama Tuhan Yesus saja. Itu cuma hamba. Hari ini dia baik, besok dia akan kecewakan kamu. Saya senang saya mengecewakan Galarua, saudara. Dianggap mengecewakan Galarua. Supaya Anda tahu, Anda tidak perlu kagum dengan saya. Itu kan Linda Wonder Woman, itu kan kalau muji-muji saya kan selangit, saudara ya. Saya bilang, jangan pernah kagum sama orang. Kagumlah hanya pada Tuhan Yesus, saudara. Ya, biar pekerjaan ini tetap berjalan. Biar pekerjaan ini tetap jalan dan makin besar. Karena kekagumanmu kepada Tuhan Yesus yang memulihkan hidupmu, yang membuat gerakan diakonia ini, saudara. Bahkan kita di Belanda pun bikin gerakan diakonia. Ya, hati-hati, nanti dicoret kamu kayak sekudan namamu, saudara. Karena kamu kagum sama Mbak Tuhan, bukan sama Tuhan Yesus. Ketok-ketok. Tuhan, aku ini kan kagum sama pendeta itu. Kundulmu, Pak. Sana pergi sama pendeta itu. Pendeta itu di neraka, saudara. Kagumlah hanya Tuhan Yesus saja, saudara ya. Nama Tuhan ditinggikan, aku makin kecil, dia makin besar. Katanya siapa, saudara? Katanya Baptis. Ya kan? Waduh, Yesus membaptis lebih banyak. Yohanes bilang apa? Biarlah dia makin besar, aku makin kecil. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.